Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Jala Selastri Lanal Cilacap ya, dan beserta seluruh jajarannya atau bawahannya atau apa namanya gitu ya, anggotanya mungkin ya, kalau PKK anggotanya gitu ya. Dan yang saya cintai, anak-anak, adik-adik semuanya yang hadir, marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara yang insya Allah sangat berkah ya Bu ya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk kali ini pertama kalinya saya ketemu dengan Ketua Jala Selastri yang baru ya. Kalau beberapa pertemuan lalu ketemu sudah artinya belum yang baru ini kan begitu. Namanya tugas itu berganti-ganti ya Bu ya. Jadi yang pertama juga saya ucapkan selamat bertugas di Cilacap. Ya inilah Cilacap. Mungkin dari mana Bu asalnya Bu? Bandung. Oh ya, Bandung bedanya dengan Cilacap terutama adalah cuacanya ya. Di sana itu sejuk, jadinya makanya orangnya tuh putih-putih ya Bu ya. Bersih-bersih. Apalagi pola makannya juga beda Bu. Kalau di Bandung itu suka lalap-lalapan ya, jadi di kulitnya tuh halus dan putih. Jadi kalau kepingin ketularan sama Ibu Ketua Jala Selastri atau Ibu Komandan, ikutan itu Bu pola makannya ya. Tapi saya dulu pernah Bu, waktu kuliah itu karena saya memang suka lalapan, ibu saya kan suka lalapan ya Bu ya. Pas KKN di sana, nah kakaknya tuh di Rembang di tempatnya Ibu Kartini ya. Lah di sana tuh banyak apa namanya sayur-sayuran yang mentah yang bisa buat lalaban. Jadi saya tuh suka kalau makan itu terus ke kebunnya bulurahnya, kan kita ditempatkan di bulurahnya, terus cari itu katanya malah teman saya gini, waduh enak yo sok nek sing dadi bojone Mbak Tuti. Lah ning opo Kang? Lah sesuk ora usah tuku sayuran ndang diculke wae ning kebun kok ora kaya paham Bu bahasa saya Bu. Katanya kan enak yang jadi suami saya, ntar nggak usah dibawa ke rumah makan yang enak-enak, cukup saya itu dibawa ke kebun aja nanti makan sendiri kayak kambing saru ya. Karena sekolah lalapan itu sih bercanda ya Bu. Tapi yang jelas bahwa memang sebenarnya itu lebih higienis dan lebih sehat ya Bu ya, daripada yang sudah di mana. Tapi ya kita tidak bahas makanan sehat hari ini. Kita bahasnya ujian saja ya Bu ya. Masya Allah Bu, di dunia ini ternyata kita diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian hidup, ya kan? Saya tak tanya, di antara ibu-ibu yang hadir ini, adakah yang merasa pernah seumur hidupnya bahagia terus Bu? Ada? Nah, terus sekarang saya ingin tanya lagi, kira-kira dari sekian orang ini siapa yang 90% bahagia Bu? Tidak ada? Nah, sekarang yang 75% bahagia sepanjang hidupnya Bu, ada? Tidak ada? Lah terus berapa ini banyaknya? Hah? Oh, dibuat bahagia, cerdas. Itu memang seperti itu Bu ya. Cara wong Jawa niki cara Cina ya, Cina ki Mandarin ya. Wong kuwi kur sawang sinawang. Tahu Bu? Orang itu cuma saling sawang sinawang deleng tok kadon, itu bahasa Mandarin baru Bu dari saya. Ya. Masya Allah ya. Jadi kelihatannya kayaknya orang itu bahagia banget ya Bu ya. Masya Allah ya.
Kalau yang perempuan, wah suaminya keren ya kan, atletis ya kan, pejabat tinggi, uangnya apa, ada uang banyak Bu. Banyak uang ya kan, Masya Allah ya. Pokoknya serba kayaknya pengen banget jadi orang itu gitu ya Bu ya. Tapi ternyata setelah ditanya orangnya, Masya Allah ya Bu ya, enak betul ya Bu, Ibu punya suami begini-begini. Bilangnya apa? Aduh Ustazah, Masya Allah, saya itu setiap hari gak bisa tidur. Kenapa? Gitu ya. Soalnya apa? Suami itu keren, banyak yang suka ya kan. Lagian suamiku juga apa namanya, geeran gitu loh Mas ya. Jadi kalau disukai tambah ya caper, aduh jadi makan hati. Masya Allah. Ternyata kebahagiaan itu memang betul panjenengan. Siapa Bu? Bu siapa namanya, kenalan? Iya Bu? Bu Wahid, Masya Allah. Iya betul itu kata Bu Wahid ya, dibuat bahagia. Karena sebenarnya seperti itu Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu paling banyak, atau bukan paling banyak ya, 75% hidupnya tidak bahagia, dalam arti penuh cobaan. Tapi beliau tetap bahagia. Karena apa? Inti dari bahagia itu bukan dari luar, bukan karena kebahagiaan datang sendiri atau ada dengan sendirinya, tapi dibuat bahagia. Ya kan? Nah, karena apa? Karena sesuai dalam Al-Quran Bu. Al-Quran itu mengatakan bahwa wala nabluwannakum, ya, sesungguhnya kalian semua akan dicoba. Lah cobaannya apa? Cobaannya dikatakan di situ min naksin minal amwal, ya. Antara lain akan dicoba dengan kekurangan, ya. Kekurangan dari apa? Dari harta benda. Ya, ada orang yang Masya Allah Bu, ya, ujian keuangannya, ujian harta bendanya sangat mengenaskan, ya kan Bu ya? Makan saja tidak pernah kenyang. Pernah enggak membayangkan seperti itu Ibu? Ada orang seperti itu? Pernah enggak? Enggak kan? Karena kita kenyang terus ya. Makanya disuruh puasa sebulan dalam bulan Ramadan, supaya bisa merasakan betapa menderitanya orang yang kelaparan. Nah, kalau kita kok pengen ngelihat, enggak merasakan tapi ngelihat, browsing ya Bu ya. Zaman sekarang kan mudah ya. Jadi HP-nya dibagi browsing, tapi browsingnya untuk kebaikan kan enggak Bapak? Melihat di Ethiopia, Masya Allah ya, ngenes Bu, ya, bahasa Jawane ngenes kan gitu ya. Masya Allah Bu, orang tidak makan itu sampai berebut makanan dan seluruh tubuhnya itu kering, kerontang ya, hanya tulang sama kulit ya. Berebut makanannya ya kalau makanan sehat seperti kita ya, sama piring enggak Bu. Di sampah-sampah kadang-kadang di mana dibuang, diambil, mengais makanan di sampah. Masya Allah. Saking di sana itu ekonominya sangat berantakan, kan gitu ya Bu. Di Sudan, terus kemudian di mana-mana lagi sekarang yang lagi belum selesai Palestina ya Bu ya. Palestina padahal banyak yang membantu termasuk Indonesia ke sana, tapi tetap saja diblokir ya kan. Bantuan-bantuan ke sana dihalangi oleh Israel dan lain-lain. Masya Allah Bu. Dan tidak hanya itu, mereka juga dicoba dengan apa? Min naksil wahidah. Dan juga dicoba dengan ujian kehilangan keluarga, ya kan? Masya Allah, kita lihat yang namanya di Palestina ya, tidur tidak bisa tidur ya kan? Karena apa? Setiap detik, setiap menit mendengar bom. Ya kalau mendengar tok, tidak mendengar tok, dibom kena. Yang lebih mengenaskan lagi apa Bu? Dibom rumah sakitnya loh. Masya Allah ya. Orang lagi sakit, orang lagi hamil dibom. Masya Allah, naudzubillah ya. Itu apa Bu? Itu namanya ujian ya. Kekurangan harta, terus kemudian kekurangan jiwa atau keluarga. Lah terus dikatakan lagi sana minas samarot,
Dan juga di situ diberi ujian kekurangan buah-buahan ya. Buah-buahan artinya itu berarti panen ya. Nah ini orang Indonesia tuh aneh. Jangan tiru-tiru orang Indonesia Bu. Ya memang kita orang mana gitu ya. Artinya orang Indonesia mayoritas seperti itu, tapi kita berusaha menjadi orang Indonesia yang berbeda ya. Berbeda dalam mensikapi hidup. Coba, aku tuh ngenes Bu, ngenes lagi, orang kok serba ngenes. Ngenes mikirin orang, bukan mikirin diri gini ya. Orang itu Indonesia tuh aneh ya. Ketika tidak panen ya kan, menderita bukan main ya, mengeluh bukan main. Kenapa Bu? Sedih? Lah gimana nggak sedih coba? Sekarang yang namanya apa itu? Bibit padi mahal, pupuknya mahal, ya kan Ibu ya? Itu kalau di petani sana, jangan nggak pernah kan, nggak pernah ketemu petani. Kalau saya ketemu petani ngobrol, ketemu pedagang ngobrol. Tapi bukan berarti saya tukang ngobrol loh Bu. Ya, tapi ya benar juga ya, ini juga lagi ngobrol. Artinya saya ingin mengambil hikmahnya, ya, mengambil pelajarannya. Lah terus gimana? Lah nggak pernah untung kita, ya kan? Kena apa? Yaitu karena apa-apa serba mahal. Akhirnya untuk modal dengan untuk mendapatkannya, masukannya lebih banyak modalnya. Dah, itu wajar apa wajar Bu? Wajar ya, sedih karena tidak panen, ya kan? Ada yang aneh lagi Bu. Baru-baru ini Ramadan kemarin, Masya Allah, ya kita lihat. Panjenengan tak tanya, siapa yang bulan Ramadan ini atau tahun panen ini tidak beli duren ngacung? Beli semua kan? Masya Allah. Karena apa? Duren itu saking melimpahnya. Iya apa ya? Saya tuh dulu gini Bu. Saya itu alhamdulillah ya, minallah, dari Allah berarti ya, nggak pamer ya. Saya bukan beruang ya Bu. Saya tidak punya banyak uang gitu, artinya bukan beruang itu. Lah tapi Masya Allah, buah yang enak-enak itu, yang mewah-mewah ya, sudah pernah makan Insya Allah ya, kecuali yang belum ya. Jadi termasuk buah kiwi juga saya pernah makan ya. Nah, meskipun itu digratisin orang gitu ya. Nah, iya kan makan tidak harus beli sendiri kan, digratisin orang. Misalnya apa? Ya kayak gini, kalau diundang di mana ya, dalam acara Maulud Nabi atau dalam acara silaturahmi dan lain-lain, tiba-tiba subuhannya ada itu kan gitu ya. Saya tanya, ini buah apa? Buah kiwi. Oh kayak gitu ya gitu. Nah, tapi ya beli juga kan. Cuma saya teknisnya begini Bu, mungkin bisa ditiru. Saya itu makan buah yang enak-enak setiap musim, yang itu kena apa? Bisa, padahal mahal. Trik saya gitu. Kalau saya beli buahnya itu kalau pas lagi panen, ya. Jadi beli durian kalau pas musim, ya kan murah ya. Jadi bisa menjangkau. Satu gitu triknya. Dua, nggak banyak-banyak Bu, ya kan? Mau saya cuma berdua sama suami kan ya. Beli berapa Bu? Kalau berdua? Iya loh, ngecek banget. Ya enggak lah Bu. Kita kayak enggak dimakan sendiri dok ya kan? Ya minimal beli 3 kan gitu. Jadi buat satu buat berdua, nanti yang satu buat adik, yang satu buat ibu gitulah ya kan. Makan jangan sendiri lah. Berbagi. Oh, yang satu besar lah belum pernah ya. Saya pernah itu nawar di mana tuh? Banyumas itu kan pusatnya ya. Masya Allah, katanya durian apa Bu? Bawor. Masya Allah. Tapi ini berapa Pak? Pun 800 mawon teng jenengan. Hah? Masya Allah. Pak, yang betul aja. Saya beli buah sampai 800.000. Lambo iya, kalau buah 800.000 itu sama dengan harga emas 2 gram Pak, ya kan? Untuk emas muda ya kan? Nah itu kita cerita ini bukan sekedar cerita ya Bu,
Mari kita buka mindset kita. Tadi nggak panen sedih, ketika panen sedih lagi Bu. Kemarin saya bilang ke penjual duku ya, terus penjual manggis kan melimpah ruah ya Bu ya, malah sedih itu petaninya. Kenapa? Alah Bu, sekarang Masya Allah Bu, itu sampai terbuang-buang ya Bu. Jadi saking kecewanya karena panen melimpah ruah, sehingga harga duku itu 1 kilo cuma 1.000, katanya 1.000 itu Bu, yang dipanenan itu di ngemet dewek. Ya orang ngemet dewek, yang anak duku ngemet dewek bukan. Artinya apa ya namanya ya? Yang nebas ya Bu. Kalau bahasa Jawanya nebas, kalau bahasa Indonesianya apa? Yang beli ke petani gitu langsung. Itu 1.000 Bu sekilonya. Lahirnya apa? Ngamuk dia. Dipikir-pikir satu kebun yang begitu banyaknya cuma dapat 100.000 misalnya. Kan kecewa ya? Walah mending terbuang saja. Jadi dibuang Bu di sungai, dihanyutin. Masya Allah. Ini dolim apa baik? Nah dolim kan? Saya bilang gini, ya Allah, orang Indonesia itu kena apa ya? Masya Allah. Rasa syukurnya dari dulu sampai sekarang tuh kurang ya. Tapi saya bilang apa? Orang Indonesia yang belum paham ya kan, rasa bersyukur. Mestinya ketika panen alhamdulillah. Ya Allah, panen banyak sekali melimpah ruah, ini hebatnya Masya Allah dari Engkau rezekinya kan gitu ya Bu ya. Tapi kalau tidak sesuai bagaimana mensikapinya? Ya itu tadi, kalau memang kita kecewa hanya duit 100.000 kan, karena nggak butuh, karena kita sudah punya banyak duit, udah deh bagi-bagian ya Bu ya, ke tetangga, ke saudara, ke ke yatim piatu ya, orang tua kan bersyukur mereka kan, alhamdulillah ya Allah saya dapat duku, akhirnya kan didoain kan rezekinya lancar kan gitu ya. Nah itu panen saja masih mengeluh, kecewa, dibuang-buang, apalagi nah ini orang yang tidak akan pernah bisa bahagia. Iya Pak ya, karena apa? Mindsetnya salah, sikapnya salah, akhirnya hatinya menderita, ya kan? Tapi kalau orang yang bahagia, Masya Allah ya, dikatakan di sana waliullah atau kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh itu dikatakan wala tahzan wala khaufun alaihim wala tahzan. Jadi mereka itu wala yahzan. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Karena apa? Tidak takut miskin, tidak sedih bila menderita. Kok bisa seperti itu? Terus bisa ya. Karena apabila satu resepnya, kalau kita selalu positif ya, tidak hanya positif thinking kan pikiran kita ya positif, tapi juga positif hati kita ya kan, positif ucapan kita, positif perilaku kita, maka kita akan bahagia ya kan. Ya Allah kenapa enggak panen ya, atau panennya rugi ya kan gitu ya, langsung berpikir ya Allah ini mungkin dari Engkau supaya aku bersabar mendapatkan pahala bersabar. Atau ya Allah mungkin ini aku kurang syukur, selama ini diberi panen melimpah ruah, tidak pernah zakat ya kan, tidak pernah infak, tidak pernah bersedekah. Akhirnya terus merasa alhamdulillah dengan musibah tidak panen ini saya jadi sadar kepengen sedekah. Begitu harusnya ya. Terus sampean berpikir ini Ustazah ini lagi ngomongin siapa gitu ya. Wong kita bukan petani kok ngomong di sini. Oh petani. Oh petani punya kebun juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya lumayan ya. Kalau saya juga punya kebun Bu, banyak Bu. Kebunnya orang. Kebunnya orang. Ya, Masya Allah ya kan. Nah tuh ya. Jadi di situ ya, diuji dengan kekurangan panenan ya, buah-buahan dan sebagainya juga ya, ujian juga ya kan. Terus lagi Bu,
Yang selanjutnya Bu, ujian-ujian itu yang seperti itu, yang dohir itu tidak terlalu berat Bu. Yang ujian yang lebih berat lagi ada yang halus nomor satu yang paling jahat ini, ujian setan, ya kan? Sampai di dalam ayat Al-Quran di surat Yasin yang sering kita baca ya Bu ya, di sana dikatakan alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai bani Adam, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat jelas. Jadi setan itu musuh kita ya Bu ya. Makanya itu ujian bagi kita. Jangan salah. Kita sering tanpa disadari setan dijadikan teman. Contohnya apa Bu? Kalau kita enggak ya. Kita di sini ngaji ya, ngaji. Mesti setannya bilang, "Enggak usah berangkat lah. Enggak apa-apa ya. Kemarin udah berangkat ini gitu ya. Sekarang enggak berangkat enggak apa-apa." Oh, Masya Allah ya. Libur udah panjang kok, ya kan? Cuti bersama ya kan. Sekarang libur, besok libur. Terus yang Sabtunya izin ya kan. Ahadnya libur 4 hari. Kita ya healing aja yang jauh kan gitu ya. Nah, itu godaan setan yang halus ya. Halusnya apa? Bilang setannya itu ya membisikkan di hati kita, kita sudah sering ngaji. Tiap hari ngaji. Cuma sesekali tidak berangkat, enggak apa-apa. Kita seneng ya, itu namanya menemani setan atau menganggap setan teman, manut ya. Ada lagi Bu yang lebih parah. Masya Allah, sudah dibilang kalau yang namanya harta benda miskin itu adalah ujian. Banyak juga orang yang miskin tidak tahan Bu. Karena tidak tahan kemudian nyupang. Nyupang itu apa Bu? Enggak tahu. Alhamdulillah kalau enggak tahu ya. Saya senang kalau jenengan enggak tahu ya. Soalnya kalau tahu jangan-jangan nyupang gitu. Alhamdulillah. Nyupang itu dari bahasa Jawa ya. Nyuwun maring pangeran. Nyupang itu singkatan ya. Nyuwun maring pangeran. Cuma salahnya tuh di sini. Nyupang itu bukan dimaknai meminta sesuatu kepada Allah sebagai Tuhan kita. Pangeran kan Tuhan nggih, sesembahan. Tapi di situ meminta kepada selain Allah ya, kepada jin, iblis, setan melalui dukun ya. Namanya dukun pesugihan ya, bukan dukun kesugihan. Nanti jenengan cari di kesugihan sana. Dukun pesugihan. Itu mengerikan Bu, naudzubillah ya. Kemarin ada yang viral kan ya Bu. Ada orang makan bakso di situ, laris baksonya luar biasa, banyak banget yang datang ya. Akhirnya ada orang yang punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang bisa melihat goib-goib yang orang lain nggak bisa. Nah, ilmu hikmah itu yang positif, yang dari Allah ya. Tapi kalau yang dari setan bukan namanya ilmu hikmah, ya ilmu gaib biasa ya, ilmu ngerti gitu, melihat. Loh, ternyata ini nggak beres, ini nyupang gitu ya. Langsung masuk ke dapurnya, lihat. Bu, coba lihat itunya, yang buat masak apa namanya? Yang apa ya? Dandang ya. Dandang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Tungku ya. Apa? Panci besar ya. Ya pokoknya dandang lah ya. Ngerti ini dandang ya. Lah itu dibuka apa Bu? Naudzubillah summa naudzubillah. Menjijikan banget. Ternyata ada celana dalam yang dikurung di situ Bu. Celana dalam penjualnya Bu. Ngeri kan? Nah itu nggak bain-bain. Celana dalam sing bersih baru beli toko sih dan mending ya. Itu celana dalam yang sudah dipakai, yang sudah kena. Biar apa? Itu syarat dari mbah dukunya. Katanya biar apa? Biar di situ nanti pembeli itu merasa lebih enak sehingga laris. Naudzubillah min. Itu sebenarnya benar apa enggak Bu?
Tidak benar. Bukan berarti tidak benarnya itu menjijikannya, terus kemudian akhlaknya yang buruk, terus kemudian itu menyalahi aturan kebenaran saja, bukan. Tapi tidak benarnya juga termasuk rasanya dan juga termasuk mindsetnya. Sebenarnya yang bikin enak itu bukan itunya, Bu. Dan yang bikin laris itu bukan itunya, tapi setan memberikan pemikiran kepada penjualnya supaya yakin seperti itu, termasuk mbah dukunya. Maka kemudian setan itu juga tadi mengkompori hatinya, nyetrum cara bahasa itunya ya, ke pembelinya, menjadi suka, menjadi enak, padahal bumbunya memang enak juga. Jadi nggak usah pergi ke dukun, nggak usah main kayak gitu, sebenarnya laris juga ya. Dan itu rezeki minallah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Itu manusia ada yang sejahat itu ya. Nah itu namanya berarti sudah tidak lagi menjadi temannya setan, tapi itu sudah menjadi hamba setan ya. Nah ini kalau nggak cepet-cepet tobat, Bu, alah wis orang bakal di ngapura sama Allah ya. Karena apa? Termasuk salah satu dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah, ya kan? Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya. Menyekutukan itu tidak hanya menyembah selain Allah, termasuk meminta sesuatu kepada selain Allah juga menyekutukan. Apalagi yakin kalau selain Allah yang menentukan ya, yakin yang bikin laris itu ya mbah dukunya yakin yang bikin laris setannya kan gitu ya. Tidak ada setan bikin laris, tidak ada mbah dukun bikin laris, semua minallah ya. Itu kalau orang yang beriman ya kan. Tapi kalau orang yang tidak beriman pasti akan menganggap itu betulan dan malah bisa bikin saya jadi wala padune kamu nggak tahu kan gitu ya. Kamu nggak tahu ilmu kayak gitu. Tahu saya, artinya tahu itu saya itu pernah tahu juga, artinya ayah saya itu tahu ini cara kerja santet gitu ya. Terus kemudian saya juga melakukan penelitian, ada ya, jadi orang mau teman saya itu mau jadi dokter ya, penelitiannya adalah tentang ilmu santet dan ilmu pelet. Jadi beliau itu datang ke dukun-dukun tanya betulan. Jadi memang ada ritual-ritualnya, bagaimana mengundang jin itu ya, kemudian bagaimana mantra-mantranya dan sebagainya, betul ada itu ya, dan dibuktikan tuh jinnya datang sungguhan ya. Namanya penelitian kan harus valid ya Bu ya, harus betul. Nah itu memang ada, tetapi di sini hanya satu, ketika kita bismillah lillahi ta'ala tidak ada yang masak, paham ya? Jadi penangkal pelet santet dan apapun itu kejahatan hanya satu Bu, tauhid lillahi ta'ala. Mbok sektine kaya ngapa, hebatnya kaya ngapa ya, mbuh bagaimanapun jahatnya kedolimannya, kalau kita sudah yakin hanya Allah yang punya kekuatan, hanya Allah yang bisa mencelakakan atau yang bisa memberi kekayaan atau yang membuat miskin, maka disitulah kita menang ya Bu ya. Jadi gampang sebenarnya ya. Misalnya ada orang jahat banget ke kita ya, Allah kamu tak santet gitu ya, biar perutnya melembung gitu dan sebagainya, biar hartamu habis. Tapi Anda ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, hanya Engkau yang bisa menentukan, hanya Engkau kekuatan yang terkuat. Apapun kekuatan di dunia ini dan bahkan di alam akhirat kelak, tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau. Hilang setannya ya. Kenapa? Setan itu ternyata makhluk yang paling takut kepada Allah loh Bu ya. Kita justru manusia itu sering melebihi setan dalam hal keberaniannya utawa kemaksiatannya kepada Allah ya kan. Contoh, saya itu hidup sampai sekarang ya, dan sudah ngaji sampai sekarang, itu nggak pernah dengar itu naudzubillah yang namanya setan memutilasi temannya ya, apalagi ayahnya, nggak ada tuh Bu. Tapi masya Allah, di mana-mana saya dengar ya orang memutilasi tetangganya ya kan,
bahkan ayahnya, bahkan ibunya ya kan ada ya di Cilacap ya kemarin Bu Komandan itu ada loh. Jadi ibunya digorok ya, dengar yang di Menganti di ini pakai gergaji kayu, jahat banget loh. Tapi selama ini saya belum pernah ya ngaji kemudian di kitab menemukan bahwa setan pernah menggorok ibunya. Iya kan? Ya, jadi manusia itu lebih jahat itu dari setan. Bahkan selama ini juga saya nggak pernah dengar ada jin selingkuh sama tetangganya, nggak ada Bu. Ya kan? Ya sini manusia masya Allah. Apa maning karo tetangga ya? Kadang karo kakak bisa selingkuh, ya? Yang artinya apa? Istrinya kakaknya selingkuh dengan suaminya adiknya. Ada Bu, ya, dan saya tahu orangnya, tapi tidak saya beritahu. Soalnya apa itu kalau diberitahu namanya sudah ghibah ya. Tapi kalau saya cuma bilang tok belum, itu namanya mengambil ya itibar, ya. Terus ada lagi malah yang namanya incest, ya. Itu apa? Kakak adik, ya kan? Kumpul kebo kan gitu ya. Bahkan satu keluarga barengan ke jajal. Nauzubillah ya. Jadi ibunya sama anaknya, terus kemudian kakaknya sama adiknya, sekeluarga itu bisa kayak gitu. Ada Bu, naudzubillah min. Berarti kan lebih jahat dari setan. Itu manusia kalau yang jahat. Nah, tapi manusia juga begitu. Kalau yang baik juga bisa lebih baik dari malaikat. Ya kan ya? Masya Allah. Kita dengar Bu, ada loh Bu. Wali tapi ya, ininya juga namanya wali ya Bu ya. Itu ziarah itu datang ya, makna ziarah sesungguhnya datang, mengunjungi ya, arti dalam bahasanya. Cuma di sini ada pemaknaan yang lebih khusus. Kalau mengunjungi orang yang masih hidup namanya silaturahmi. Padahal dia ngomong ziarah ya, mau kemana? Mau ziarah kemana gitu ya, misalnya ke orangnya ini. Cuma secara khusus silaturahmi namanya kalau masih hidup. Nah, kalau ziarah adalah orang yang sudah meninggal. Jadi termasuk ini ulama ziarah ke 1000 ulama atau silaturahmi boleh lah ya. Silaturahmi ke 1000 ulama. Jalan kaki Bu, ziarah ke dari seluruh Jawa. Karena apa? Ada kepengen ketemu Nabi Khidir. Panjenengan percaya percaya enggak kalau Nabi Khidir masih hidup? Masih ya, percaya. Saya juga termasuk yang percaya. Ada yang enggak percaya loh Bu. Karena apa? Ada yang berpendapat begini. Seandainya Nabi Khidir masih hidup, Nabi Isa masih hidup, itu kenapa Nabi Muhammad tidak masih hidup? Kan aneh. Ya, jangan dipikir kayak gitu. Kan ada yang memang diberikan kehidupan masih hidup ya dengan kisah-kisah tertentu atau dengan perjalanan tertentu. Tetapi Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang diberi kehidupan, tapi beliau sebagai contoh kepada umatnya tetap meninggal dunia. Kan gitu, beda. Lah termasuk Nabi Isa alaihissalam masih hidup karena kelak akan diturunkan lagi, artinya dimunculkan lagi ya ke dunia untuk menolong ya para orang muslim yang di situ menghadapi dajjal kan gitu. Nah ini ada Bu, seorang ustadz atau kiai itu kepengen ketemu Nabi Khidir, terus datang ke kiai lainnya yang lebih alim itu bertanya kemudian diberi ijazah, kamu bisa ketemu Nabi Khidir asal kamu bisa datang ke 1000 ulama dengan jalan kaki. Sungguhan itu Bu, jalan kaki sejawa ya, terus sowan ke kiai-kiai gitu ya, datang ke kiai-kiai sampai 1000 kiai. Nah itu kan kayak malaikat Bu, cara aku, soalnya aku ya jangankan 1000 ulama lah Bu, misalnya apa ya, kamu suruh sowan sama 100 kiai bimbu gelembora ya, 200 ya, apa 300 orang gelem ya, jalan kaki loh ya. Alah kesel ya. Mumpun melakukan tambora tekan kene bemo. Iya kan? Iya kan. Misalnya Ustazah besok ngaji di tempat saya jalan kaki ya. Aduh Jon. Apa
begitulah, masa zaman now harus jalan kaki, malah gitu kan protes. Nah ini mau Bu sampai 1000 ulama didatangi jalan kaki ya. Jadi besok kalau minta saya ngaji jangan suruh saya jalan kaki, jelas nggak mau itu. Masya Allah ya. Nah ini kan setingkat malaikat atau setingkat dewa. Itu sampai seperti itu Bu, ulama mau seperti itu. Karena apa? Malaikat itu seperti itu. Ketika disuruh sama Allah, kamu sujud, ya sujud terus sampai Allah menentukan disuruh jangan sujud, sudah cukup. Tuh. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau itu heran atau kagum sama malaikat. Jadi ketika di langit pertama melihat ada ya ribuan malaikat, ada yang dikisahkan 70.000, ada yang lebih. Itu takbiratul ihram terus ya Bu di langit pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak berhenti Bu. Sejak disuruh takbiratul ihram sampai sekarang itu terus baik. Rasulullah ya Allah, kok begitu ya mau. Tapi kalau Rasulullah itu bukan mau heran, itu enggak. Cuma Rasulullah malah kepengen. Aneh kan? Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita, saya terutama ya, lihat orang takbir terus atau malaikat takbir terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dongan ya Allah, jangan jadikan saya takbir terus. Kan gitu ya. Karena apa? Takut capek ya kan? Takut loh nanti kalau takbir terus ya saya enggak ngapa-ngapain kan gitu ya. Kalau Nabi beda. Ya Allah, ada ya makhlukmu yang takbir terus kok saya enggak. Tuh Nabi, Masya Allah ya. Setelah itu ketingkatan langit berikutnya apa? Al-Fatihah terus. Langit berikutnya apa? Ruku terus dan sebagainya, sampai ada yang salam terus. Akhirnya makanya kemudian ketika sudah sampai ke hadipan Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi diperintahkan untuk sholat. Ya, sholat itu adalah meniru perilaku malaikat yang ditemui oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj dengan gerakan dan bacaan yang mereka lakukan. Kemudian Allah bilang, "Dah, kamu sholat saja ini seperti malaikat itu, tapi kamu tidak selamanya, tetap kamu cuma 5 waktu. Yang awalnya tadi 50 waktu. Itu sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh malaikat." Masya Allah ya Bu ya. Jadi kita itu walaupun tidak takbir terus, walaupun tidak Fatihah terus ya, masih sempat masak ya Bu ya. Kalau saya malah masih sempat ke Bali ya kan ya, masih sempat selfie kan gitu ya sama ibu-ibu ya, ketemu ibu-ibu ya langsung foto ya. Itu ya kenapa Bu? Supaya untuk dakwah. Jadi ibu nanti juga bisa ya setelah ini lihat ngajinya ya di YouTube saya kan, Ustadzah Tuti Munfaridah. Nanti ini ada rekamannya ya, tapi kalau tidak langsung nanti kalau sudah beberapa hari biasanya baru diupload kan gitu ya. Nah, tapi pahala dan keutamaannya sama dengan pahala dan keutamaan malaikat yang selamanya begitu. Hebat kan? Terus ada lagi Bu, sholatnya malaikat Jibril 2 rakaat itu bisa 40 tahun ya. Sholat 2 rakaat Bu 40 tahun. Kalau kita berapa Bu kalau 2 rakaat? Hah? Iya kan? Ya 2 rakaat malah semenit kan, jadi serakaat setengah menit. Ngaku kok ya. Nah itu ya. Tapi Allah lebih senang sholat kita, sholatnya umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat seperti itu daripada sholatnya Jibril alaihi salam. Bahkan dikatakan juga ada yang mengatakan 600 tahun. Jadi malaikat Jibril itu sholat 2 rakaat dia 600 tahun. Jadi jaraknya suwe. Lah kita jengkang-jengking kayak kinjeng cewek ya. Sudah pernah Bu lihat capung cebok? Loh, aku sering tuh. Terutama dulu waktu masih anak-anak ya. Kan saya di desa itu di Kroya ikut mbah ya. Jadi saya itu sering lihat. Ternyata capung itu sering di mana tuh? Di air ya. Jengkit-jengkit gitu belakangnya, tubuh bagian belakang dari buntutnya itu. Lah, terus jadi saya mikir apa
pagi ya sing jenengan iki jeneng cewek. Padahal itu mungkin cuma bahasa orang Jawa aja ya. Saking cepetnya cuit gitu. Jadi kalau orang yang sholatnya kebut diarani sholatnya kayak ginjeng cewek. Tapi kita jangan begitu. Nanti kalau sudah tahu sholat yang khusyuk ya, nikmat kepada Allah, insya Allah kita akan bisa sholat yang tidak seperti itu ya. Nah, itu ujian setan nomor 1 ya. Setan itu halus ujiannya Bu. Ada ujian yang sekarang saya lagi mangkel banget sama setan. Jadi ujiannya itu saking halusnya sampai saya tidak merasa itu ujian. Yaitu ujian apa? Ujian ngantuk, ujian lupa, ya, ujian kesel. Ya memang dari diri kita. Tapi kan aneh ya Bu. Anehnya kenapa? Wong baru maghrib itu Bu, ini mata bisa lengket apa namanya? Oh bisa melek. Jadi betul-betul lengket kayak dilem gitu. Akhirnya saya kan jadi nggak itu nggak tadarus gitu ya, nggak apa. Tadinya aku ikutin. Jadi setiap kali ba'da maghrib langsung tidur. Nanti isanya menunggu bangun. Iya, itu ya. Ujian ngantuk. Itu halus Bu. Kelihatannya memang kita ngantuk sehingga butuh tidur. Tapi kalau misalnya kita sudah tidur kok ngantuk, dan pada waktu itu kita sebenarnya punya ibadah-ibadah tertentu yang rutin, itu namanya dari setan, iya kan? Sudah biasa misalnya ba'da maghrib harus tadarus ya, ba'da maghrib harus membaca Asmaul Husna, ba'da maghrib harus membaca sholawat, tapi kemudian di situ ngantuk, berarti ini setan. Saya lawan akhirnya ya. Lawannya dengan apa Bu? Doa. Ada doanya ya Bu. Doanya itu adalah yang di ayat kursi ada itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Itu kalau ibu ngantuk terus, doa itu aja ya. Syukur-syukur lengkap sama ayat kursinya. Tapi itu tok bisa. Jadi gini, la ta'khuduhu sinatu wala naum, la ta'khuduhu sinatu wala naum, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya.